kita akan mencoba mengupas bagaimana sebuah trik ataupun beberapa eksperimen. Nah, mungkin dari beberapa netizen ataupun dari fans ataupun penggemar gitu ya. Ini mereka pada bertanya, "Bang, kenapa nggak diturunin aja shock bagian depannya gitu. Kan itu agar posisi bodi yang di belakang itu ada naik ke atas." Oke, itu pertanyaan yang pertama. Oke, untuk yang keduanya, itu kenapa nggak kita pasang aja untuk yang di shock breaker belakang itu kita pasang peninggi shock, jadi biar bodinya itu naik ke atas. Terus ada lagi yang bertanya, "Bang, kenapa nggak dipotong aja bagian bawah besinya?" Oke, nanti kita akan bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan itu dan kita cari solusinya yang bagus yang seperti apa. Dan mungkin kalian merasakan yang punya motor Matic Honda itu hampir semua Matic Honda itu terasa geduk, apalagi ke saat kita boncengan itu kerasa banget melewati polisi tidur. Itu akan ngerasa geduk. Itu kenapa penyebabnya? Jadi untuk di motor Honda sendiri, khususnya untuk motor Matic Honda ya, ini jarak antara si sumbu roda dengan tanah itu sangat, atau bukan sangat ya, itu lebih rendah daripada produksi dari rivalnya, yaitu kayak Yamaha ataupun Suzuki. Di sini saya menceritakan kenapa khusus untuk Matic Honda. Jadi saya di sini sudah pakai Matic itu hampir berapa motor yang sudah saya pakai. Yang pertama saya pakai motor Honda Vario 110 yang belum injeksi, yang keluaran tahun 2009. Itu yang masih depannya lampu 2, itu yang belakangnya masih rada runcing, yang masih karburator. Terus untuk yang keduanya saya pakai Mio M3. Mio M3 itu produksi dari Yamaha, yang baru keluaran tahun 2015. Terus saya ganti lagi pakai Honda Beat tahun 2008, Beat yang belum injeksi. Itu selang beberapa bulan saya ganti lagi pakai Suzuki Next. Ya, tahu kan Suzuki Next, itu yang produksi Matic Suzuki yang mungkin sekarang redup di pasarannya. Entah kenapa, mungkin kalah nama dengan pabrikan seperti Honda ataupun Yamaha. Terus yang terakhir sekarang saya pakai ini Honda Vario 125 yang keluaran tahun 2013. Nah, setelah saya amati dan setelah saya pikir-pikir itu ya, terus setelah saya logikakan, ini ternyata memang benar. Jadi satu masalah di produk Matic Honda itu tiap melewati polisi tidur itu terasa jeduk. Itu apalagi kalau untuk boncengan ya, itu akan kerasa sekali. Ini dengan catatan kondisinya masih bawaan dari dealer ya. Itu kondisi bannya masih bawaan dari dealer, jadi masih belum ada rombakan apapun. Oke, langsung saja kita coba jawab pertanyaan yang tadi, yang dari para netizen itu banyak yang bertanya. Jadi kita kupas satu-satu ya. Untuk yang pertanyaan pertama, ini ada seorang yang bertanya, "Bang, kenapa nggak kita turunin aja shocknya yang di sini? Shock yang di depan, shock depan itu kita pendekin aja, jadi biar si bodi yang depan itu turun dan ada kemungkinan bodi yang belakang itu akan naik."
Nah, kita lihat saja ini di sini. Ini ada 2 baut di sini. Jadi kalian kalau mau menurunkan shocknya mungkin sebelah sini ya. Ini bisa saja kalian cukup lepas saja satu. Jadi baut ini kita lepas saja satu. Kita turunkan, tapi dengan catatan yang sebelah sana itu ukuran ininya harus sama. Nah, ini setelah saya coba, ini kemarin saya coba turunkan, kesimpulannya apa? Nah, ini tidak bisa si stang ini tidak bisa digerakkan. Kenapa? Nah, ini di sini ada yang mengganjal. Nah, ini mengganjal ke bodi yang di sini. Nah, ini kalau kita turunkan yang sebelah sini, yang sebelah kiri bisa, tapi untuk yang sebelah kanan, ini setelah kita pendekkan ininya. Nah, ini kita pendekkan segini, si baut ini mentok ke, nah ini dashboard yang di sini. Nah, ini mentok ke sini, jadi nggak bisa. Kalau bisa sebenarnya kita bisa ini dilepas, tapi resikonya nanti kalau kita kena semprotan air, ini akan masuk ke dalam komponen sini. Ya lebih baik janganlah. Terus setelah dicoba buat jalan gitu ya, ini dilepas dan ini dicoba buat jalan, ternyata hasilnya ini tidak bisa, tetap masih terasa geduk. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang pertanyaan pertama, jadi untuk kemarin yang bertanya tidak bisa diaplikasikan. Jadi untuk menurunkan shock agar motor tidak menggeduk itu saya bilang no. Oke, kita lanjut untuk yang pertanyaan kedua, itu tentang menambah. Kenapa kita nggak tambah aja peninggi shock belakang? Nah, ini bisa. Ini untuk shock ini sebenarnya bisa ditinggiin. Nah, ini kita banyaklah variasinya, bisa dinaikin ke atas. Nah, setelah kemarin dicoba, kita praktekkan, kita beli peninggi shock. Setelah dicoba, ternyata yang menambah tinggi itu memang benar, ini bodi tambah tinggi, tapi si posisi roda itu malah menyentuh ke tanah. Ya, jadi yang setelah dipakai buat jalan ternyata nggak ada efek buat meninggikan bodi yang di sini. Jadi tetap pas pada saat kita boncengan itu akan terasa geduk lagi. Oke, untuk yang pertanyaan ketiga, ini yang kemarin yang bertanya, kenapa nggak kita potong aja bodi yang ini, ya, bodi belakangnya, kita lihat. Nah, ini kemarin ada yang ngasih solusi bodi ini suruh dipotong aja. Nah, ini bodi ini suruh dipotong. Sekarang permasalahannya, ini bodi ini, besi ini fungsinya untuk dia menahan di saat ada tonjolan biar tidak mengenai ke mesin. Ataupun ini yang terdekat adalah knalpot. Ya. Ini fungsinya dia sebagai pembatas untuk melindungi knalpot sama mesin yang di sini. Bayangkan kalau nggak ada ini, ada polisi tidur, dia akan langsung kena ke sini. Yang jadi masalah nanti ini akan lama-lama retak. Alhasil kalau udah retak akan susah untuk diperbaiki. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini karena kondisinya udah tipis, ini juga akan kemakan, dia akan penyok. Harusnya ini agak tinggi.
Ini buat melindungi knalpot. Kalau ini tipis, ini juga ikut kemakan. Ya, itu solusinya. Nah, itu untuk permasalahannya dan dari pertanyaan yang tadi. Oke, untuk ternyata setelah dicari-cari solusinya, saya menemukan sebuah trik agar si ini tidak ngeduk lagi. Caranya yaitu kita permainan di ukuran ban. Ya. Sekarang kita main di ukuran ban depan dan belakang, kita kasih ukuran yang lebih tinggi. Ingat ya, lebih tinggi bukan lebih gede. Jadi definisinya untuk lebih tinggi itu bukan berarti lebih gede ya. Tapi biasanya kalau lebih gede itu kebalik. Lebih gede belum tentu lebih tinggi, tapi kalau lebih tinggi pasti dia akan lebih gede. Nah, ini untuk solusinya kita pakai, nah ini ya, ini minimal pakai yang di sininya 90. Kalau untuk ininya minimal 90, ini minimal banget 90. Akan lebih bagus jika di sininya bisa nyampe 100 karena ini di sini untuk 90 yang di depan ini menunjukkan tinggi ban ini ya, tinggi dari pelek ke ban itu 90 mili. Nah, untuk yang di belakang ini 90 untuk kelebaran. Untuk lebih lengkapnya kode-kode ban itu ada di video saya sebelumnya ya. Jadi ini salah satu solusi yang saya bilang simple tapi anjur ya. Solusinya kita permainan di ukuran ban. Jadi kita bisa pakai minimal, ini minimal banget ya, pakai yang 90/90. Begitu juga untuk yang bagian ban depan. Oke, itu saja informasinya dan sebuah trik dari saya. Jika kalian menemukan hal yang sama, kalian bisa untuk mencoba trik dari saya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan bisa kirim di kolom komentar. Terima kasih.